Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Pumping Bun. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support aku. Jadi kelihatan di kolom komentar itu sudah saya baca satu persatu dan itu sangat menyentuh sekali karena jarang sekali ya. Ini baru kali pertama teman-teman melihat aku menjalankan kompetisi dan hasilnya mungkin tidak memuaskan bagi teman-teman, tapi saya berterima kasih karena udah dapat support yang cukup banyak dari teman-teman. Itu yang bikin saya semangat sampai sekarang dan akan lebih upgrade lagi ke depannya. Jadi saya tidak tinggal diam. Jadi saya manfaatkan kesempatan yang akan datang lagi untuk berbenah diri dan juga upgrade lebih dari hari ini. Saya akan maksimalkan apa yang bisa saya lakukan. Nanti teman-teman tetap kawal proses aku, kawal progres aku seperti apa nantinya. Akan aku tunjukkan selalu kepada teman-teman seperti apa program target ke depannya. Jadi aku mentargetkan untuk mencapai 95 kg dalam waktu mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan. Jadi kita lihat saja. Sekarang aku udah menginjak 89 kg, teman-teman lihat nanti apakah aku bisa mencapai 95 kg dengan tinggi badan aku 185 cm. Nah, semoga tercapai dengan body fat yang kurang lebih 15%. Oke. Di video kali ini aku sekarang berada di Asia Fitness Center ya. Jadi ini merupakan awal-awal aku latihan setelah pertandingan, yaitu body contest ya. Jadi teman-teman lihat saja muka saya, teman-teman pasti bisa tebak ya. Body fat saya udah mulai meningkat karena makanannya cukup gila-gilaan. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya itu kurang lebih seperti itu. Dalam satu hari aku bisa menghabiskan sekitar 4000 kilokalori ke atas ya. Bahkan 5000 kilokalori dalam satu hari. Jadi tidak heran lagi berat badan aku sekarang sudah naik 89 kilo. Dari pas cut itu kemarin 79 kilo. Hampir 10 kilo saya naik dalam 4 hari ya. Jadi cukup kaget, badan aku cukup responnya agak kaget. Seluruh tubuh terasa menekan ya, otot ngepam. Nah, kali ini aku penasaran nih seperti apa sih performa latihan aku setelah menjalani proses refeed. Ini hitungannya refeed karena aku selama 3 bulan itu kekurangan kalori harian, defisit kalori harian. Jadi kali ini aku akan menggunakan tenaga aku di saat aku surplus kalori. Surplusnya berlebihan ya. Ini bulat sekali mukaku anjir. Baru tahu muka sebelah ini. Jadi kali ini aku mau latihan chest. Main target aku adalah chest hari ini. Seperti apa latihannya nanti teman-teman lihat saja. Nanti aku kasih tahu bagaimana rasanya latihan ketika glikogen aku penuh. Kayaknya agak-agak seru nih kayak ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Stay tune. Oke, jadi ini gerakan pertama teman-teman. Sebenarnya ini bukan bagian dari latihan utama, tapi ini lebih ke pemanasan bagian sendi ya. Jadi rotator cuff-nya aku latih biar resiko cederanya menurun. Karena kalau dari segi fungsi latihan beban adalah menurunkan risiko, meningkatkan manfaat. Nah, ini kita ambil manfaat setinggi mungkin dan kemudian kita lanjutkan dengan menurunkan risiko. Manfaat kita naikkan. Nah, ini adalah gerakan awal sebelum aku memasuki gerakan inti dari latihan otot dada dan bahu. Jadi program kali ini adalah push ya, gerakan push, yaitu gerakan mendorong. Nanti gerakan pertama aku mulai dengan latihan otot dada. Untuk pemanasan rotator cuff-nya aku lakukan 3 set untuk 30 repetisi di setiap setnya. Kemudian ini adalah bench press. Nah, sekian lama ya, setelah beberapa bulan aku menjalani cutting, jarang sekali aku melakukan gerakan bench press. Bahkan tidak ada gerakan bench press sama sekali. Namun ini adalah gerakan favorit aku karena tensi otot yang didapatkan cukup melibatkan banyak otot dada ya. Serabut otot dada yang dilibatkan itu banyak sekali di sini. Jadi aku mulai lagi dengan bench press.
Untuk dari segi bebannya sudah tidak sekuat pada saat aku sebelum cutting kemarin. Nah, aku mau mengambil ulang lagi atau mengambil tenaga, meningkatkan tenaga lagi. Nah, tadi itu gerakannya sekitar 6 set totalnya. 2 set gerak repetisi tinggi, kemudian 4 set dilanjutkan dengan set inti dengan beban sedang hingga beban berat, 8 sampai 12 repetisi. Nah, ini gerakan penutup untuk pressing chest ya. Untuk otot dada. Ini gerakan penutup satu set saja. Aku ambil beban kira-kira 70% dari kemampuan aku mengangkat. Jadi ini repetisinya sekitar 20 sampai 25 repetisi. Nah, tenaga sudah mulai hilang. Jadi di sini aku mengambil efektivitas dari kontraksi otot. Ini terakhir dan sudah terasa seratnya, sudah terasa sakit ya di sini ya. Kemudian gerakan otot bahu sekarang. Walaupun ini kelihatannya seperti melatih otot bahu, namun beberapa persen juga melibatkan otot dada atas ya. Kalau dada atas itu dekat bagian tulang. Ada tulang yang ditutupi oleh otot dada atas itu. Kalau teman-teman tahu nanti, ya mungkin seperti itu. Namun sebagian besar ini otot bahu bagian depan dan samping. Kemudian kita lanjutkan dengan dips mesin ya. Jadi dips mesin ini aku mentargetkan otot dada mayor atau lebih banyak dikena di bagian dada bawah. Di samping itu, aku juga melatih otot tricep aku. Tidak bisa dipungkiri, dominan di bagian chest, namun sekundernya itu di bagian tricep. Jadi terlatih beberapa bagian otot di sini. Perut juga dikeraskan di sini ya, di kontraksi. Oke. Kemudian gerakan selanjutnya adalah pec deck mesin ya, untuk bagian dada. Sebenarnya otot dada ini adalah otot favorit aku karena aku merasa ketika aku melatih otot dada, entah kenapa ya, saya nggak peduli orang-orang yang melihat gerakan aku salah atau benar. Yang penting adalah bagaimana teman-teman menerima beban yang ada di setiap gerakan yang teman-teman latih. Contohnya seperti ini. Gerakan ini mungkin sebagian orang melihat angle-nya atau apapun dari segi biomekanik itu tidak benar, tapi secara aku rasakan pribadi itu kena ototnya. Hasilnya seperti apa? Buktinya ada di hasil, apakah otot chest aku berkembang atau tidak. Nah, intinya aku menerima beban dengan gerakan ini sangat optimal bagi aku sendiri. Persetan dengan kata-kata orang gitu. Kemudian ini gerakan terakhir untuk otot dada aku. Jadi aku ambil unilateral, gerakan untuk inner pec ya. Lebih ke otot dada tengah bagian atas. Kenapa aku ambil gerakan ini? Karena ini merupakan bagian kekurangan terbesar aku ketika melakukan side chest. Ada sebagian besar ada mengalami kekosongan di bagian inner pec ya. Jadi aku ingin mencoba meningkatkan volume bagian otot dada tengah ya, terutama dada atas ya. Sehingga kesannya ketika berdiri mungkin lebih kelihatan tebal. Nah, ini semua aku lakukan, aku eksperimentasikan dan hasilnya aku rasakan sendiri. Jadi nanti teman-teman sering waktu berjalan, nanti aku buat konten video-video selanjutnya, teman-teman bisa lihat apakah mengalami hasil yang signifikan ketika aku melatih dengan program seperti ini, dengan variasi-variasi yang aku jalankan. Kemudian ini yang terakhir ya, untuk melatih otot besar aku, yaitu chest dan bahu. Ini gerakan penutup untuk bahu aku. Jadi aku ambil gerakan side lateral raise. Teman-teman lihat sendiri kontraksi bahunya. Aku sangat menikmati, untuk belakangan ini aku sangat menikmati gerakan
latihan bahu. Dulunya aku malas sekali latihan bahu. Jadi hasilnya juga teman-teman lihat kenapa bahu aku bisa sekurang itu, bisa ya parah itu gitu kan. Nah, untuk dalam tahun ini aku menghabiskan waktu cukup banyak untuk mengejar kekurangan aku di bagian bahu. Nah, jadi aku perbanyak lateral untuk 2 hari, terus 1 hari off, 2 hari latih, 1 hari off. Itu bahu ya teman-teman. Dan mungkin kalau aku pribadi cukup puas dengan hasilnya, walaupun tidak signifikan sebanyak mungkin, tapi nampak gitu. Kemudian ini yang terakhir, tricep. Awal mula aku fitness adalah mendapatkan tricep yang gede. Jadi muscle memory atau main muscle connection aku lebih dominan di bagian tricep ketimbang bicep. Jadi ini adalah gerakan apa ya ini ya? Aku lupa namanya, dumbbell skull crusher atau apa gitu. Pokoknya targetnya adalah otot tricep. Lebih mencari ini ya, kalau bahasa Inggrisnya horseshoe ya. Lebih tajam definisinya. Terus volume bagian short headnya itu nampak di situ. Ya, itu aja lah latihannya, cukup menguras intensitas latihan ya. Kali ini teman-teman lihat kondisi tubuh aku setelah 4 hari atau sekitar 5 hari tidak latihan setelah kontes, kalori masuk cukup banyak dan ini terasa sekali basah badan aku, trik sekali ya. Oke teman-teman, tadi tidak banyak ya gerakan latihannya, cuman kalau dideskripsikan rasanya nggak capek, aku merasa semangat sekali ya. Bahkan ini kalau aku latihan 1 jam lagi masih mampu sebenarnya, cuman tidak mau memaksakan lagi karena memang terasa apa ya, kencang sekali kulitnya ya. Dari segi tenaga kalau saya bilang naik 30% dari pada saat cutting. Terus fokusnya dapat juga. Dan kemudian aku menerapkan prinsip push pull leg ya. Jadi aku nggak split lagi hari ini. Mau coba eksperimen juga ke tubuh aku apakah cocok program latihan seperti ini 1 bulan ke depan. Jadi push itu aku lakukan ya penyisipan bahu pada saat otot dada dan otot back. Jadi kalau back otot bahu belakang, kalau chest itu otot bahu depan, dan juga lateral itu dua-duanya. Jadi saya bahu pas latihan chest saya juga mainkan lateral samping, pas main back saya juga mainkan lateral samping. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian aja videonya. Teman-teman lihat sendiri badan gua basah sekali ya. Tuh. Cuman masih ada sedikit perutnya, walaupun nggak banyak. Naik 8 kilo, kalian bayangkan aja seperti apa gitu. Oke teman-teman, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Pumping Bun.